Boleh. Enggak, ini pakai habis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila musannif hadal kitab Asy-Syaikh Al-Hajj Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ala diniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah salam belum? Dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, mas-mas jamaah pengajian menjelang buka puasa Masjid Al-Faizin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kedua ini saya ingin mengkaji, kalau kemarin kita bicara aspek hukum dari ayat-ayat Al-Quran, hari ini kita akan bicara soal hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Saya ambil dari salah satu kitab hadis Bulughul Maram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dimudahkan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Dan bisa terus untuk menambah ilmu kita di dalam bulan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siyam. Ini kitab tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la taqaddamu Ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tidak diperkenankan mendahului puasa Ramadan ini dengan puasa sehari atau 2 hari. Misalnya kemarin puasanya hari apa? Hari Kamis. Berarti kita tidak boleh mendahului puasa hari Selasa dan Rabu, kecuali kalau itu hanya dikhususkan dari Selasa dan Rabu, tidak boleh. Kecuali orang yang sudah biasa puasa, misalnya kajian Daud, nah pas tepatnya itu hari itu nggak masalah. Karena apa? Karena kita biar menikmati dulu berbuka, karena sebentar lagi akan puasa Ramadan. Kalau mau membayar atau mengqadha puasanya, diharapkan tidak mendekati dari puasa itu, karena nanti kita kena hadis ini. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang sudah biasa berpuasa dalam keseharian. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala
man shoma yauma alladzi yusaku fihi faqad asa al-qasim. Siapa yang berpuasa sehari di mana dia ragu, ini sudah apa? Sudah masuk puasa apa belum? Tanpa melihat hilal misalnya, maka dia tidak mengikuti aturannya Rasul. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu. Ini hadis menunjukkan kepada kita idza ra'aitumu nalikane ningali sira kabeh ing hilal. Ketika kita melihat hilal, hilal maksudnya tanggal 1 ya, bukan hilal teman kita. Lihat hilal puasa ya, tapi saya lihat hilal tanggal ini. Maka fasumu puasalah. Nah ini yang menjadikan dasar kita. Wa idza ra'aitumu lantat kalane ningali sira kabeh hilal fa'tiru maka berbukalah, artinya lebaran. Ini yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama, sebagian besar bahwa kita puasa dan tidak puasa itu didasarkan pada hilal, bukan sekedar dihisab, dihitung. Dihitung perlu, tetapi ini juga perlu dilakukan supaya kita tidak mengingkari hadis ini. Sebagai bagian dari ilmu hisab itu perlu dilakukan. Maka pemerintah itu biasanya mengambil dua cara. Cara pertama tetap dihisab, tapi untuk memantapkan itu maka ru'yatul hilal tetap dilakukan di mana-mana. Fa'in huma, dan jika mendung, maksudnya itu ya di seluruh Indonesia ini tidak terlihat hilal itu, maka kita disuruh memperlambat puasa kita. Di dalam bahasa hadis ini fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin. Jika mendung tidak terjangkau hilal itu oleh mata maupun oleh alat itu, maka kita disuruh menyempurnakan puasa kita itu menjadi 30. Nah, pengertian dari hadis ini rata-rata puasa itu 29. Dicoba untuk dilihat. Kalau memang 29 sudah memungkinkan untuk tanggal 1 sesudahnya ya kita lebaran. Tapi kalau tidak memungkinkan maka disempurnakan menjadi salasi 30. Nah ini yang menjadi dasar kenapa kita sering melihat kok itu harus melihat hilal ngapain? Karena ada hadisnya. Kalau Walid Bukhari kan kedua Imam Bukhari, lafaz hadis kedua Imam Bukhari fa'akmilu iddata salasin, sempurnakanlah hitungannya itu Ramadan itu menjadi 30 hari. Jadi kalau kita mengikuti pemerintah misalnya, itu ya dasarnya seperti itu. Memang harus dilihat puasa dan tidak puasa itu dasarnya melihat supaya mantap, meskipun ilmu pengetahuan seperti ilmu hisab sudah bisa dikatakan sebagai rujukan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna A'rabiyya ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ra'aitu hilala. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Kalau kita tidak pernah ikut ru'yatul hilal, orang yang ikut melihat hilal itu ketika dia mengaku melihat hilal,
maka tuntunannya dia disumpah dengan disuruh membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kamu mengakui bahwa Allah itu Tuhan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu supaya apa? Supaya tidak ada tipu-tipu di antara kita, bahwa orang yang melihat itu sungguh orang yang Islam juga. Dia mengkabarkan itu karena panggilan agama, bukan karena ingin menyesatkan orang yang beragama. Ini dasarnya seperti itu. Wa an Hafsah ummul mukminin anna nabiyya qala man lam yubayyin asyama qabla al-fajri fala siyama. Man sapane wong, man siapa yang tidak nek basa Indonesia menginepkan itu apa? Sapa wonge sing ora nginepno niat poso sadurunge fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, mila tuntunan para ulama kita Indonesia niki nek mantun tarawih witir dituntun kengken donga niat poso gitu. Karena hadis ini bahwa siapa yang tidak membaca niat, meniatkan puasa Ramadan itu sebelum fajar, maksudnya nginepnya itu ya sadurunge turu wis niat, sadurunge turu wis niat poso. Ya para ulama nuntun kula panjenengan, ya ulama nggih mboten crita hadis niki ning langsung amaliyah ten kula panjenengan. Wis pokoke nek mari tarawih aja bubar sik kudu niat poso. Nah, itu dasarnya di sini. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama. Siapa yang tidak menginepkan itu, pokoknya niatnya sadurunge turu qabla al-fajri fala siyama. Nah, itu sudah kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Cuma kita melihat dari mana sebenarnya itu ada. Kalau redaksinya Imam Qurtubi, Imam Daruqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak mengira-ngirakan niatnya di malam hari. Nah, jadi malam hari berarti di awal itu sudah diniatkan untuk niat puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya nabi dzata yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni idza shaitu fa inni idzan shaitu summa atana yauman akhar fa qulna uhdiyalana haisun faqala aminihi falaqat asbaqtu shaiman. Ini tidak terkait dengan puasa Ramadan. Hadis ini menceritakan bahwa kehidupan Nabi itu dari sisi ekonomi juga tidak nikmat seperti kita. Pak pernah mengalami sehari tidak punya makanan di rumah? Pernah Bu? Di rumah gak ada apa-apa tuh? Gak pernah ya? Alhamdulillah, berarti hidup kita lebih nikmat. Hidup kita lebih nikmat. Kita itu kadang roti Ramadan satu ke Ramadan lain masih ada. Oke, bisa ya. Ini Nabi itu suatu ketika tanya ke Aisyah, padahal Aisyah
adakah makanan di rumah? Nggak ada Nabi. Ya udah saya puasa saja. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah itu tidak usah sahur, nggak masalah. Yang penting sebelum niat puasa di pagi itu dia belum makan. Karena jam 7 sudah makan terus zuhur aku niat puasa. Sekarang ya dari pagi sampai siang dia ingat itu belum makan, lalu dia niatkan puasa, boleh puasa sunnah. Tapi ketika ada makanan di rumah, ya saya tolong hadirkan hadiah makanan itu biar saya makan. Kalau haisun itu sejenis jenang dari korban, maka saya tidak berpuasa hari ini karena makan. Ini menunjukkan memang kalau kita membaca Nabi hidup enak itu ya ketika Khadijah masih hidup dan Nabi belum berdakwah, itu enak hidup Nabi. Artinya secara ekonomi mampan. Tapi karena perjuangan yang luar biasa, harta Khadijah habis dan Nabi juga tidak membiasakan diri menyimpan harta lebih banyak. Karena Nabi percaya bahwa Gusti Allah sembahyang. Supaya ono contoh. Nah, ada contoh kebanggaan bagi orang-orang yang ditakdir Allah tidak mampu. Nabi aja lebih tidak mampu daripada saya. Ini hadis tentang puasa yang di luar Ramadan. Ketika kita ingat pagi itu belum makan, belum minum, dan memang tidak ada makanan yang bisa kita makan, bisa diniatkan untuk puasa. Dan ini menunjukkan juga Nabi itu tidak selalu puasa, tapi Nabi ya puasa, ya tidak puasa. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Jadi hendaknya orang itu selalu dalam kebaikan. Nah, salah satu dari kebaikan itu adalah mensegerakan kita berbuka. Tapi ya sesuai dengan waktunya Pak. Jangan mensegerakan. Ini memang zuhur. Ini perintahnya Nabi mensegerakan. Zuhur maaf. Nah ini perintahnya mensegerakan. Mensegerakan itu ya ilal lail sampai malam. Artinya ketika azan itu sudah ada ya, wah aku masih kuat tak sholat dulu. Kan menghadap Allah itu lebih penting daripada makan untuk kepentingan kita. Bukan begitu. Tapi perintah untuk mensegerakan minimal batalkanlah puasa itu dengan satu kurma atau air putih. Itu pengertian mensegerakan. Jadi salah satu dari kebaikan di dalam puasa ini adalah mensegerakan kita berbuka. Wali Tirmidzi lan kedua Imam Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajjaluhum fitr. Ini hadis kursi. Jadi Allah itu menyampaikan kepada kita melalui hadis kursi. Aku lebih mencintai hamba-hambaku yang mensegerakan berbuka. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, salah satu indikatornya pokoknya keruangan langsung. Betul usah keteni adan rampung, adan langsung mensegerakan. Kadang juga muadzin itu sudah tahu waktunya sudah adzan, tapi dia nggak adzan dulu, minum dulu. Nah, karena batas dari berakhirnya puasa bukan adzan, tapi lail. Nah, lail itu adalah maghrib. Nah, maghrib itu perlu diadzani maksudnya. Nah, banyak muadzin itu yang
sudah waktunya adzan tapi dia tidak langsung adzan, minum dulu karena mengikuti mensegerakan puasa. Tapi cuma minum loh, nggak adzannya makan sampai kenyang di adzan, malah masyarakatnya nungguin adzan loh pada dimulai itu al-faizin makan sih bu mensegerakan, ya aku nungguin mas. Jadi salah satu amalan yang dicintai Allah berkaitan dengan Ramadan itu mensegerakan berbuka, meskipun hanya dengan satu kurma. Wa an Salman bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin wa illam yajid falyuftir alal ma fa innahu tahur. Ketika sudah berbuka, maka minimal berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, minimal dengan ma, alal ma, dengan air. Nah itu sebagai batas membatalkan puasa kita. Kurma, mas lagi kurma angel, hanya larang. Yo, nek wong Indonesia wong candi yo minimal gorengan. Falyutir alal gorengan. Ya kurma ora ono ya tahu isi utawa puding. Ya wis monggo lah. Tamrin itu memang makanan pokoknya Nabi ya disebut tamrin. Enggak mungkin Nabi akan menyebut undi-undi, enggak ada. Nah kalau dalam konteks kita ya kalau enggak menemukan kurma ya walau tahu isi, meskipun tahu isi atau puding gorengan. Nah itu, tapi kalau kita pakai kurma juga bagian dari kesunatan. Nabi melakukan itu, kita meniru juga tidak salah. Atau hal-hal yang manis, misalnya dalam hadis yang lain. Wa anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amal bi wal jahli falaisa Allahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Nah ini, kalau kita puasa nggak nahan makan, nggak nahan minum, biasa itu ahli kita ya, kuat lah gitu. Tapi kalau nggak ngomong itu kok angel ya. Sing biasanya banyak ngomong bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak terus. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta atau perbuatan-perbuatan dusta atau perbuatan-perbuatan yang bodoh, al-jahlan. Ini nek konteksnya kita perbuatan yang bodoh ini, calon ngerti poso nih delok hal-hal yang memicu syahwat, itu kan tindakan ya yo diarani bodoh yo sakit. Hal-hal yang tidak patut. Maka ketika itu dilakukan, Allah itu tidak menganggap kita gitu, bahwa upaya kita menahan makan dan tidak makan, tidak minum itu hal yang kecil. Tapi hendaknya kita menahan tidak makan, tidak bicara itu perjuangan yang luar biasa, berat. Nek bapak-bapak itu memang penyakitnya tidak di lisan, penyakitnya itu di mata. Dosa terbesarnya di mata. Pokoknya kalau barang segeri semeriah. Ibu-ibu itu tidak di mata, dikasih ujian di lisan. Maka satu kampung itu kondo-kondo itu terus kondo liyono kondo-kondo itu.
Aku ngerti mau Yusuminah ini nang pasar. Nek sampean jokondo-kondo Yusuminah itu tuku gelang imitasi. Tangan lho ojo kondo-kondo. Terus tuku koncone yo ojo kondo-kondo. Jokondo-kondo. Jadi sak kampung sini ojo kondo-kondo. Nek bapak niku jarang. Bapak niku enggak doyan apa. Nek dikon delok betah. Nah ini bagian dari supaya puasa kita itu berkualitas. Ya tidak hanya sekedar tidak menahan makan dan minum, tetapi lisan. Kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa hanya dapat menahan lapar dan dahaga. Hanya itu tok, tidak mendapatkan pahala dari puasa. Jadi istilahnya puasanya ya tidak batal, tapi kosong dari pahala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu amlakukum liqirbihi. Aisyah cerita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap hadis Nabi yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga itu lebih banyak diceritakan oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu istri Nabi yang paling muda daripada istri-istrinya yang lain, paling muda daripada yang lain. Dan kecenderungan orang muda itu yang menunjukkan diri. Tapi ada berkahnya. Nabi punya istri Aisyah. Kalau Aisyah itu diam, kita tidak punya panduan berkeluarga yang harmonis ala Nabi. Kalau semua istri Nabi itu diam, tidak menceritakannya sebagai sebuah hadis. Nah, salah satunya ini Aisyah bercerita, aku itu dicium Nabi. Pada saat itu aku dan Nabi puasa. Jadi mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun. Aku ini dipeluk Nabi, dicekal Nabi dalam keadaan sentuhan kulit, artinya tidak berpakaian. Wa huwa shaimun, Nabi dalam keadaan. Walakin Nabi, tetapi Nabi itu adalah orang yang sangat kuat menahan nafsunya. Nah itu catatannya di sini. Kalau kita mengkaji tentang ayat-ayat yang kemarin, mencium istri, memeluk istri itu kalau iman kita tidak kuat jangan lakukan. Karena itu bisa merusak puasa kita. Tapi kalau kita mengukur diri kita, oh nggak masalah itu bagi saya, tidak berpengaruh apa-apa, nggak masalah ya nggak apa-apa. Bagi orang yang punya ketidakmampuan menahan nafsunya ketika memeluk istrinya atau mencium istrinya, maka dimakruhkan melakukan. Tapi bagi yang kuat tidak masalah. Hadisnya ini. Wa an Anas bin Malik qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim. Annal Ja'far bin Abi Thalib. Annal Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Famarra bin Nabi faqala aftar hadza. Hadis ini dan dua hadis di bawahnya. Awalnya Nabi mengharamkan orang bukam. Bukam itu mengeluarkan darahnya. Awalnya diharamkan. Tapi kok masyarakat sana banyak yang melakukan, lalu Nabi memberi rukhsah, kemurahan bagi orang yang memang kondisinya lemah, misalnya itu. Nek radi bukam tambah lemes, maka bukam tidak membatalkan puasa.
Awalnya memang Nabi mengatakan itu membatalkan, tapi kemudian summa rakhasa Nabi ba'du fil jama'ati liswal. Kemudian Nabi memberikan rukhsah. Nah, rukhsah ini diberikan dalam rangka motifnya bekam itu untuk kesehatan. Tambah seger, tambah kuat posone. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya iftahala fi Ramadan wa huwa shaim. Nabi itu celaan fi Ramadan wa huwa shaimun. Jadi tradisi di Arab laki-laki celaan itu biasa. Kita yang nggak biasa. Dikira malah ayu, bujumu kalah ayu. Tapi di dalam tradisi orang Arab celaan itu hal yang biasa, dan itu tidak membatalkan puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim shaumahu fa innahu at'amahu Allah wa saqahu. Man sapane wong nasiya lali sapa wong wa huwa utawi wong shaimun puasa. Lali apa fa akala mongko mangan sapa man aw syariba utawa ngombe. Lali mangan ngombe ta Pak jenengan lali. Kelalen mangan. Wis entek sak piring lagi sadar warung lagi. Terus ngombe sak gelas gede es oyen seger awan-awan. Tunggu nang pojokan iki. Lho kok cadar poso. Apa sikap kita kalau memang lupa? Waliyutim masomahu, maka sempurnakanlah puasa. Maka teruskan puasa itu. Kenapa? Fa inna ma'at amahu wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah memberikan makanan dan minuman kepada kita. Iya, gue sederhana. Lali, ini aja murah-murah lali. Tak skenariokan lali. Menyekenariokan lali. Pura-pura lali, motifnya pura-pura. Kalau kita lupa dan sudah tertelan, ya ditelan. Tapi kalau masih di mulut ya jangan. Emang ini terus ya. Nah ini jangan. Kalau masih di mulut, ingat keluarkan. Apa yang sudah masuk di dalam tenggorokan kita itulah rezeki dari Allah, makan dan minum. Kalau sampai 2 hari ini jenengan belum lupa, berharaplah lupa Pak. Supaya mendapat nikmat dari Allah. Kapan aku lupa? Tidak segosah piring. Nah ini Islam tidak memberikan hukum bagi orang yang lupa. Oleh karena itu orang yang lupa sholatnya juga gak batal. Ya tinggal ditambah aja atau sujud sahwi. Melupa. Karena Allah itu sudah memberikan sudah mendesain kita ini sebagai orang yang ahli lupa. Kullu bani Adam khata'. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Menungso iki nggone salah, nggone lali. Lho wis to. Jelas Allah sih. Nabi dengan hadisnya sudah mengatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi satu-satunya keahlian kita adalah lupa dan salah. Nah, harus kita syukuri. Kita bisa lupa dan salah itu keahlian bagi manusia. Nah, dinikmati. Muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sahih sekali di kitab Sahih Muslim dan Bukhari yang
Walil Hakim dan kedua Imam Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah. Man sapane wong aftara iku buka sapa man fi Ramadan ing dalam Ramadan nasiyan kali lali. Mangan uga lali fala qadha alaihi. Tidak perlu mengqadha puasanya. Ya udah lupa teruskan saja. Wala kafarah lan tidak perlu bayar kafarah. Ya udah sudah dapat rezeki dari Allah. Pokoknya lupanya yang lupa beneran ya, tidak disekenarikan. Wa huwa shahihun wa huwa utawi hadis shahihun sahih. Imam Hakim juga meriwayatkan hal yang sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraka al qai'u fala qadha alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qadha. Barang siapa yang sengaja muntah barang siapa yang terpaksa muntah, tidak disengaja berarti, fala qadha alaihi, maka tidak perlu mengqadha puasanya. Artinya puasanya sah. Muntah, terpaksa muntah atau mabuk dalam perjalanan, tapi tidak disengaja. Wa man istaqa'a fa alaihi qadha, dan barang siapa yang sengaja muntah, sengaja karena ada kabar nanti duhur ada prasmanan guli dan tongseng. Nah, cocok. Aku tak pura-pura muntah batal. Nah, kalau sengaja ya enggak dosa, tapi wajib qadha. Wajib qadha. Kok tambah betul? Jadi kalau sengaja Pak, batal. Dosa enggak? Wajib qadha aja. Cuma enggak boleh keberkahan Ramadan. Enggak boleh keberkahan, kata saat mengqadha itu keberkahannya Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita muntah yang tidak kita sengaja, tetap teruskan puasanya. Kalau kita sengaja, ya diqadha di hari yang lain. Kalau kita perjalanan dan masih memilih untuk puasa dan mabuk perjalanan, yaitu kategori disengaja apa tidak? Ya enggak, karena kita tidak menginginkan. Nah, satu-satunya mabuk yang diperbolehkan oleh agama adalah mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan. Wa an Hamzata bin Amrin radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah inni ajidu fi quwwata ala siyami fis safar fahal alayya junahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim. Ini ditanyakan, Rasul, saya ini termasuk orang yang sangat kuat secara fisik ketika perjalanan harus berpuasa. Apakah saya berpuasa ketika perjalanan itu dosa? Karena kuatnya saya menahannya itu. Maka Rasul menjawab, ya rukhsatun minallah. Tidak puasa itu keringanan dari Allah. Jadi artinya boleh diambil. Ini coro kiai saya, maklum kiai. Ono kok perjalanan kok kosong,
kaya ngece Gusti Allah. Lho kok ngece? Allah itu ngerti nek awakmu ki ra mampu diweni keringanan kok kemaki gak poso. Bosok kiai saya. Rukso itu menunjukkan bahwa itu diringankan. Sudah, Allah itu sudah mikirkan nasibmu. Enggak usah. Nah itu kecorong bisa. Tapi itu pilihan. Rukso itu keringanan dari Allah. Kalau orang itu mengambil rukso itu bagus. Tapi kalau orang itu masih senang dengan puasa, ya enggak dosa. Enggak dosa. Tapi mengambil rukso itu kasar. Bagus. Tetap puasa, enggak dosa. Karena kalimatnya seperti ini bagusnya apa ya? Nek kowe ngambil ruksonya paksa. Tapi kalau kamu suka laju nak agak dosa. Berarti nek basa Jawa ini niku. Nek kowe ora poso, tapi nek kowe poso yo ora dosa. Berarti nek wonten iku pendeta. Yo kira poso, paksa kowe. Paksa, bagus. Tapi nek poso yo ora dosa. Tapi safarnya harus diniati yang kemarin Pak, kayak kita ngaji yang ayat-ayat kemarin. Safarnya harus niat ibadah, bukan safar niat maksiat. Karena ada orang yang datang ke Jakarta bekerja dengan jabatannya, dia menandatangani sesuatu, di dalam tanda tangannya ada unsur korupsinya. Nah, itu maksiat itu. Dan dia nggak sadar. Sadarnya kecekel KPK. Loh, iya. Sebenarnya itu. Nah ini pilihan. Termasuk sholat. Itu ada orang yang sholat sudah jarak jauh. Nah kalau kita bisa berhenti, waktunya cukup, ya tidak perlu kita kodok atau tidak perlu kita kosor atau kita jamak. Wong kita sempat. Nah itu kan sama dengan mendebat keringanannya Gusti Allah. Nek enggak mau ya monggo nek ora usah berantem. Monggo ya Allah harus mikir ke awak dhewe malah ra gelem dipikirke. Nah, maka monggo silakan. Termasuk puasa ini kalau kuat kamu ngambil ruksonya Allah paksa. Tapi kalau kamu tetap seneng poso yo laju bakal ora dosa. Sambil berapa? Bulan berapa? Ya, lanjut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma rukhisa lisyaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qadha alaihi. Diberi rukso bagi orang tua. Orang tua di sini orang tua usianya yang tidak memungkinkan untuk sehat berpuasa. Dan kita semua kan orang tua ya Pak, karena sudah punya anak berarti orang tua. Meskipun usianya muda tetap disebut orang tua. Nah, orang tua di sini maksudnya orang yang sudah tua, yang tidak memungkinkan sehat lagi untuk berpuasa, maka cukup baginya membayar fidyah. Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, memberi makan kepada orang miskin setiap hari sekali makan. Ini khusus bagi kadang kan kita punya orang tua ya, sehat pikirannya, tapi fisiknya lemah. Enggak pikun tapi lemah. Nek nggak minum obat, nggak makan, itu mesti ada hal-hal yang itu nggak usah puasa saja. Anaknya, ahli warisnya, walinya memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Makannya gimana? Langsung setiap hari nggak masalah. Nanti dibarengkan selama 1 bulan
30 kali tidak masalah. Diberikan kepada satu orang yang miskin tidak masalah. Dibagi supaya rata tidak masalah. Wala qadha alaihi, dan tidak perlu mengqadhanya karena tidak mungkin dia bisa sehat. Jadi orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Apa bedanya miskin dan fakir? Apa bedanya, Pak? Miskin, nek parkir itu ya parkir. Kalau miskin itu lebih mending daripada fakir. Dari level nggak enak itu fakir. Wong fakir ini ra duwe gawean, orang duwe gaji, ra duwe omah, orang duwe bondo. Pokoknya itu langsung. Pokoknya duwe tabungan malah soal itu. Ini tuh fakir, sak rekoso-rekoso itu. Miskin masih mending. Wong miskin itu kadang duwe omah, yo duwe kerjaan, tapi gajinya ini tidak mencukupi, hanya sekedar untuk kebutuhan pokok saja nggak mencukupi. Jadi duwe gaji kok isih utang bae. Ora cukup. Jadi itu miskin. Yo duwe kerjaan, duwe omah barang. Tapi wong fakir itu wong sing bener-bener gak punya apa-apa, omah yo ora duwe, gawean yo ora duwe, apa meneh tabungan. Nah itu fakir. Maka kalau ada fakir, ya fakir yang diutamakan. Kalau mau dibagi rata ya nggak masalah, fakir miskin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala ja'a rajulun ila Nabi faqala halaktu ya Rasulullah qala wa ma ahlaka qala waqatu ala imraati fi Ramadan faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabah qala la qala fa hal tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'ain qala la qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan qala summa jalasa fa'udiya nabi bi araqin fihi tamr faqala tasdiqu faqala alayya afqara minna fama baina la baitaha ahla baita ahwaju ilaihi minna fadhahakan. Ini hadis yang ceritanya sudah sangat populer bagi kita. Ada orang Badui, wong Badui ini wong sing paling jujur ning bodoh. Banyak cerita-cerita orang Badui memang disekenariokan Allah mungkin takdir. Ana wong iki nglakoni salah ning jujur niku lho Pak. Panggil lho Pak niku lho. Kadang wis ditangkep wae di pakai alat pendeteksi ora ngaku. Iki orang mau salah jujur. Banyak sekali dalam baca hadis Nabi orang-orang Arabi, orang-orang Badui itu jujur nih jujur. Kuwi dadi manfaat nang awake dhewe. Sehingga kita bisa mengetahui banyak hukum dari mereka-mereka yang tidak tahu lalu jujur menanyakan pada Nabi langsung. Dia ini melakukan hubungan sebadan dengan suami istri di siang hari, lalu ngaku ke Nabi, Nabi saya sudah melakukan kerusakan. Nabi ini gimana ini Nabi? Ngapain? Saya padahal istri yang sah loh, istrinya sah, tidak boleh di siang hari melakukan itu. Wah itu kafaratnya besar. Apakah kamu punya budak? Silakan kamu perdikakan. Gak punya Nabi. Fahal tastati an tasuma shahraini mutatabi'ain. Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Mana 2 bulan Nabi, sebulan aja mana tahan ini. Apalagi 2 bulan. Ya udah. Apakah kamu punya makanan? Berilah makanan 60 orang.
Pak Nabi saya nggak punya. Ya udah kalau nggak ada, itu ada kurma sedekahkan kepada 60 orang itu sebagai ganti kafarat. Nabi, di kampung kami yang paling miskin adalah saya. Dan Nabi ketawa. Fadhahikan Nabi hatta badat an yabu, sampai Nabi itu ketawa kelihatan giginya saking kepintel. Iki ana wong kok guyu kok lucu. Ana wong kok jujule ngene iki dosa miskin. Nek cara saiki nek wis nglakoni salah, miskin, elek, urip susah. Ini. Nah itu jujur ya Allah. Nabi ketawa, ya Allah, kok ana umatku koyo ngene yo. Ya wis. Idhab Fa'at imhu ahlaka, gawanan panganan ini mulai panganan usah keluargamu. Nah ini barokahnya orang bodoh atau jujur, sehingga kita tahu hukumnya. Kalau seandainya, apakah orang melakukan hubungan sebadan di siang hari kategorinya dosa? Tidak dosa mestinya gitu. Tapi ada kafarat yang berat, ada kafarat yang benar. Itu tadi memerdekakan budak nggak benar, puasa 2 bulan, memberi makan 60 orang. Bagi orang kaya ini kecil Pak. Nah kita nggak boleh gini loh. Ini nggak boleh loh. Orang yang gajinya di atas 7 juta memberi makan orang miskin sehari 60 kali itu kecil. Kalau standarnya makan orang kita itu berapa ya? Kira Pak, mantas di sini 15.000 dikalikan 60 itu berapa? Enggak banyak gitu. Tapi kita nggak boleh gitu. Kalau kita lihat, aku sugih, aku tak bayar, aku rapi budak, aku rapat bulan, tak mulai ini makan sudah kok miskin. Nek rong dino 120 dicabut dunyane awak dhewe kapok awak dhewe main-main dan saya cabut hartanya lebih lain. Dalam konteks ini bagi masyarakat kita satu makan untuk orang 15.000 dikali 60.000 sesuatu yang sederhana. Apalagi orang yang gajinya sudah di atas 10 juta, 15 juta. Nah, per bulan kecil. Tapi kita nggak boleh itu, nggak boleh itu. Dan itu tidak termasuk perbuatan dosa, cuma kafaratnya berat. Berat itu dalam pengertian yang memberi makan. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabi kana yusbihu junuban minal jima summa yaghtasilu wa yasum. Ini Aisyah cerita dan Ummu Salamah juga cerita. Nabi dari sini Aisyah itu malam harinya karena halal, ukhilalakum lailatasya, dihalalkan bagi kamu untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari. Itu melakukan hubungan suami istri malam hari sudah subuh, sudah ada subuh, maksudnya sudah masuk waktu subuh, tapi Nabi belum mandi jenazah, tetap puasa. Jadi yang tidak boleh itu melakukan hubungan itu sampai fajar. Kalau belum mandi masih junub hadas besar sampai lewat subuh itu enggak apa-apa, tetap puasa. Tapi jangan sampai lewat subuh belum mandi, ini agak boleh. Jadi karena wis kepontal-pontal wis subuh belum ngadus, tetap sah puasa. Tapi tidak boleh melewati waktu subuh. Jadi bagi yang namanya suami istri sebulan enggak gitu kan enggak. Nah, jadi kok sampai kepontal sampai subuh belum mandi besar tidak masalah, tetap puasa. Dan summa yaghtasilu wa yasumu, kemudian Nabi mandi dan meneruskan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu beberapa hadis tentang puasa.
Ada lagi beberapa hadis tentang iktikaf dan qiyamul Ramadan. Man qama Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan koreksi diri, diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita puasa itu harus kita niatkan ini karena iman. Ya muga dhewe duwe iman belum poso. Nomor kali kita niati posone awak dhewe niki kepengin luwih apik. Iktisaban itu introspeksi diri. Berarti kan kepengin luwih. Niatkanlah Ramadan datang ini kita karena iman melakukan semua ini dan pengen urip luwih apik. Maka janjinya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Tentu ini dosa yang berkaitan dengan Allah, bukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau kaitannya dengan manusia harus ada ikhlas dan maafnya dari manusia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ay asru akhiratu min Ramadan sadda bi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu kalau sudah 10 terakhir dari Ramadan, karena ada 10 pertama, 10 ke tengah dan 10 terakhir. Mulai 21 yang dilakukan Nabi apa? Sadda bi'zarahu, sarungnya dikencengkan. Artinya apa sarungnya dikencengkan itu? Ibadah. Nek sarungnya dipelorot berarti ibadah iya Pak. Nek sarungnya dipelorot berarti ibadah iya. Tapi nek sarungnya dikencengke berarti itu ibadah nang Gusti Allah. Khusus 10 terakhir. Mas aku ora biasa sarungan, iya celonone dikencengi. Berarti arep salat. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malamnya berarti tidak tidur di malam itu, tapi kita yang hidup. Ngapain? Nonton bola. Menghidupkan malamnya tentu dengan amal-amal ibadah, ya tadarus, ya sholat, tadi. Monggo, karena ada yang berpendapat gini. Kan kita ini ditradisikan sudah sholat witir ya. Nah, ada yang berpatokan pada satu hadis, witir itu akhir dari sholat malam kita. Sehingga orang yang berpatokan ini tidak mau sholat tahajud di malam hari. Ada juga yang berpendapat sholat witir itu sunnah, tidak menghalangi kesunahan sholat sunnah yang lain. Sholat tahajud disyaratkan sudah tidur, dan setelah bangun disunahkan tahajud. Bagi orang yang berpendapat bahwa sholat sunnah tidak menghalangi kesunahan sholat sunnah yang lain, maka dia tetap melakukan sholat tahajud meskipun sudah sholat witir. Nah ini silakan Bapak Ibu ikuti pendapatnya masing-masing. Jadi kan sing mantep loh. Tapi ulama yang mengikuti bahwa sholat witir tidak membatalkan sunahan sholat tahajud, karena sholat witir, karena sholat tahajud itu ada di dalam Quran perintahnya, ada di dalam Quran perintahnya. Maka orang yang melakukan itu mengatakan bahwa tetap tahajud meskipun sudah sholat witir. Karena ada pahala di sepertiga malam yang kita bangun itu pahalanya luar biasa. Iman kalau nggak digunakan. Ini bagi yang berpendapat mengikuti. Mau dengan ikuti terserah. Semantepnya jenengan. Nah, wa ahya lailahu itu menghidupkan malam. Nah, malam itu para ulama Nusantara, ulama kita itu menyederhanakan yuk kabeh taraweh. Taraweh termasuk
wa ahya lailahu, menghidupkan malam dari bulan Ramadan. Witir tadarus sampai nanti tahajudan misalnya, atau pikiran lagi tadarus lagi malam hari, itu Nabi sangat menekankan di 10. Wa aiqadhu ahlahu, lah ini Pak. Jangan egois masuk surga sendiri. Wa aiqadhu ahlahu, dan bangunkan keluarga. Nabi membangunkan keluarganya. Orang pengen mlebu surga ini. Oh, selapo. Aku sing penting. Surga ini beda. Oleh karena itu kalau kita ingin bareng-bareng kan enak, semobil ya Pak. Jalan kemana-mana kalau satu kendaraan kan enak. Mana buri mobilio, bapak itu aman, gak nyaman, gak enak. Oleh karena itu Nabi mengajak kita wa aiqadhu ahlahu, bangunkan keluarganya. Ayo nak, bangun malam yang mustajab. Ayo. Sudah memadam? Belum. Oh iya, silakan Dimas. Saya ini soalnya pada tadi itu mau tanya tapi nggak enak karena terbang. Jadi pas ada positif tadi mengisinya gambarannya adalah kalau kita tidak pas, nah niat pas malamnya tidak niat sampai fajar itu tetap kita puasa, tetapi besoknya dikodok puasa yang tadi tidak niat itu. Ada yang begitu dari wajib. Oh ya, mungkin ada pemahaman yang lain Pak. Kalau kita melihat dari ayat yang kemarin saya jelaskan, dari hadis yang ini tadi, memang ada perintah kita untuk menginapkan niat. Menginapkan niat itu nek basa kita yo sak burunge turu kudu niat. Sak burunge turu kudu niat. Nah, maka ulama kita menuntun kita nek bertaweh ojo langsung kabur niat. Nah, kalau ada pendapat yang kayak tadi, ya mungkin dia lebih hati-hati pendapatnya itu Pak. Karena megangin hadis yang seperti ini tadi, tidak dianggap puasa orang yang tidak niat malamnya. Oh, berarti puasa saya tidak sempurna. Oleh karena itu, supaya saya mantap dan kodok, mungkin konteksnya dia mengambil pendapat yang lebih ada terjaga. Ya, saya kira cukup sekian saja. Karena sudah dikode titik. Saya kira dari saya cukup sekian. Di kajian yang kedua ini tentang hadis, insya Allah masih satu kali lagi saya di Al-Faizin ini. Besok kita akan membicarakan tentang apa yang perlu kita lakukan. Tapi saya tidak pakai kitab, ngaji bebas saja yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian gitu sudah Itu tujuan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah ada. Kabel dulu.